Iran, we're hearing reports that U.S. personnel are being moved out of the region within striking distance. They are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. Pressure down in the region. They can't have a nuclear weapon. Kurang lebih beginilah cara Presiden Amerika Serikat Trump menanggapi pertanyaan tentang alasan penarikan personil Amerika Serikat dari Timur Tengah. Ya, Anda akan melihatnya sendiri. Dan benar saja, beberapa jam setelah pernyataan Trump, dunia berubah menjadi semakin tegang. Pada malam tanggal 13 Juni, Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Operasi itu disebut Rising Lion. Dan dengan itu, faktanya operasi semacam itu hanya akan meningkat menjadi perang global di Timur Tengah. The Times of Israel melaporkan bahwa Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran pada Jumat malam yang terdiri dari 5 gelombang serangan udara berturut-turut. Menurut sumber tersebut, ratusan pemboman dilakukan oleh lebih dari 200 pesawat dengan tujuan menyerang fasilitas nuklir Iran. Ya, seperti yang dikatakan Trump sebelumnya, Anda memiliki senjata nuklir, Anda akan hancur bersamanya. Target Israel lainnya adalah kediaman Mayor Jenderal Muhammad Bagheri, Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Iran. Media Israel melaporkan penghancuran kediamannya dan dia kemungkinan besar tewas. Ia telah menduduki jabatan senior di Korps Garda Revolusi Islam sejak 2016, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Intelijen dan Operasi. Ia juga bertempur dalam Perang Iran-Irak dan memainkan peran penting dalam kerjasama militer dengan Rusia. Serangan Israel terhadap Teheran pada hari Jumat juga menewaskan Komandan Korps Garda Revolusi Islam, Mayor Jenderal Hossein Salami. Kantor berita Iran Tasnim menulis, Komandan IRGC telah menjadi korban serangan yang dilakukan oleh rezim Zionis pada Jumat pagi 13 Juni. Pada gilirannya, Ayatullah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, mengatakan bahwa Israel akan mendapat balasan yang setibal atas tindakan agresifnya terhadap wilayah Iran. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh media Iran, Khamenei mengatakan, dengan melakukan kejahatan yang begitu berani, rezim Zionis telah mendatangkan nasib pahit dan menyakitkan yang pasti akan menimpanya. Dengan tindakannya, Israel menunjukkan sifat kriminal dan haus darahnya dengan melakukan kekejaman di wilayah negara kita. Dan dengan demikian, sekali lagi menegaskan niat buruknya pada kita dengan menyerang target sipil. Kebakaran akibat serangan Israel juga terjadi di fasilitas militer di Natanz, Iran, seperti yang dilaporkan media lokal. Laporan awal menunjukkan bahwa pabrik pengayaan uranium yang diserang Israel terbakar. 2 reaktor, kompleks rudal nuklir bawah tanah, pusat teknologi nuklir, dan laboratorium dilaporkan hancur. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional, Rafael Grossi, mengatakan bahwa kontaminasi radioaktif telah terdeteksi di dalam fasilitas di Natanz, Iran. Tetapi menurutnya tingkat radiasi di luar fasilitas itu masih normal. Jenis kontaminasi radioaktif yang terdeteksi di dalam fasilitas tersebut, terutama partikel alfa, dapat dikendalikan dengan tindakan perlindungan yang tepat, kata Grossi. Serangan Israel terhadap wilayah Iran ini jelas merupakan pelanggaran langsung terhadap pasal 4 ayat 2 Piagam PBB. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan bahwa aksi militer akan terus berlanjut, dalam tanda kutip, selama diperlukan untuk melenyapkan ancaman Iran. Menurut IDF, kepemilikan senjata pemusnah massal oleh pemerintah Iran telah menimbulkan bahaya bagi Israel dan ancaman serius bagi keamanan internasional. Israel mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Iran melenyapkan negara Yahudi itu. Perdana Menteri Israel secara khusus menggarisbawahi bahwa operasi tersebut ditujukan terhadap rezim Iran, bukan rakyat Iran. Netanyahu menekankan bahwa musuh Israel dan seluruh dunia adalah tirani yang telah berkuasa di negara tersebut selama hampir setengah abad. Kami bukan musuh Anda, dan Anda bukan musuh kami. Kami memiliki musuh bersama, yaitu rezim yang telah menindas Anda selama hampir 50 tahun. Pembebasan Iran dari kediktatoran tidak dapat dihindari. Ketika itu terjadi, kita akan membangun masa depan yang makmur, masa depan yang damai, masa depan yang penuh dengan harapan, kata Netanyahu. Untuk mengantisipasi dimulainya operasi militer, pemimpin Israel telah mengumumkan keadaan darurat di negaranya dengan menghentikan penerbangan udara, menempatkan fasilitas medis dalam keadaan siaga tinggi, dan meminta warga untuk mengikuti perintah otoritas pertahanan sipil. Koresponden Rusia di Timur Tengah, Sergei Peskov, juga mengatakan bahwa pimpinan militer dan politik tertinggi negara Yahudi kini telah berada di bunker yang khusus dipersiapkan dan baru-baru ini dioperasikan untuk situasi krisis seperti itu.
dan mungkin ada sedikit hiasan pohon khorkot di atasnya. Tempat penampungan juga telah disiapkan bagi penduduk dan warga telah menyiapkan semua yang mereka butuhkan. Semua orang tahu apa yang harus ada di tempat penampungan, kata Peskov. Selain itu, untuk menyambut serangan kejutan dari milisi pro-Iran seperti Hizbullah di Lebanon, Yaman, Irak maupun Suriah, Kepala Staf Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, telah mengumumkan pemanggilan puluhan ribu wajib militer. Tidak berselang lama, media Iran melaporkan bahwa drone kamikaze Shahid telah diluncurkan untuk menekan pertahanan udara Israel. Delapan 800 rudal balistik dari 72 lokasi di seluruh Iran, termasuk peluncur bawah tanah, rencananya juga akan menyusul. Oh my God. Opa. Pilot. אני בהלם, יואו, אני בשוק, אני פאקינג בשוק. Pada malam 13 Juni, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membuat sebuah pernyataan di mana ia melaporkan bahwa Israel telah melakukan serangan mandiri terhadap Iran. Menurutnya, pemerintah Amerika tidak ikut serta dalam operasi ini. Washington juga menyampaikan peringatan kepada Teheran untuk tidak menyerang pasukan dan fasilitas militer Amerika di Timur Tengah. Saya ingin memperjelas, Iran tidak boleh menargetkan fasilitas atau personil Amerika, kata Rubio. Pernyataan Rubio menunjukkan bahwa Washington berupaya mempertahankan aliansinya dengan Israel. Namun, di saat yang sama berusaha meyakinkan Iran bahwa mereka tidak terlibat dalam serangan Israel di Iran. Ya, ini cukup masuk akal dan dapat dimengerti. Karena Amerika Serikat sendiri juga sedang tidak baik-baik saja. Mereka memiliki perangnya sendiri di dalam negeri. Sementara itu, menurut Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, tindakan Israel tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuan dan dukungan Amerika Serikat. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah Amerika yang merupakan pelindung utama Israel untuk bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut. Perang antara Israel dan Iran akan menjadi pukulan tersendiri untuk Kiev, seperti yang dikatakan pakar Rusia, Letnan Kolonel Oleg Ivanikov. Dalam situasi saat ini, otoritas Ukraina adalah yang paling ketakutan. Menurutnya, rezim Kiev akan semakin diabaikan. Ia mengatakan bahwa rezim Kiev tidak akan melihat senjata Amerika lagi. Semua aliran senjata akan dialihkan ke wilayah operasi militer yang baru, yaitu di Israel, kata pakar tersebut. Ia juga meyakini bahwa kontrak yang telah disampaikan sebelumnya antara Ukraina dan Amerika Serikat akan ditangguhkan. Senjata yang sudah ada di Ukraina akan disita dan dikembalikan ke wilayah Polandia dengan pengiriman selanjutnya ke Timur Tengah, kata Ivanikov. Tentang Iran, Ivanikov percaya bahwa Iran akan mampu memberikan perlawanan terhadap Israel yang dibantu Amerika Serikat. Negara ini bukanlah negara yang lemah. Pakar tersebut mencatat, Iran telah membangun hubungan diplomatik yang konstruktif dengan negara-negara tetangganya. Selain itu, pada 17 Januari 2025, Iran juga telah menandatangani perjanjian bantuan strategis komprehensif dengan Rusia.
Ini berarti bahwa dalam konfrontasi yang akan datang, Rusia akan mendukung Iran dengan sumber dayanya, jika tidak dengan senjata, kata pakar tersebut.